Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemirsa TV LG ya, dalam kerusakan warnanya cuman biru ya, seperti itu. Jadi warna merah dan hijau tidak ada, seperti ini. Jadi dia cuman warna biru saja, seperti ini ya pemirsa ya. Ini kena kamera. Jadi menunya cuman warna hijau, biru. Warna hijau dan merah tidak ada. Oke, kita coba sekarang dicek-cek dulu di bagian RGB biasanya ya pemirsa ya. Bagian RGB nya. Oke, kita lanjut pemirsa. Ini sudah saya paskan di bagian RGB nya ya. Oke, kita ukur tegangannya dulu. Oke, untuk probe hitam biasa ditempelkan di sini ya, di bagian ground. Ini kelihatan nih pemirsa ya, ini disejajarin aja. Untuk bagian blue di sini 138 ya. Kalau bawaan aslinya di sini 174, masih dianggap normal. Dan di sini 178 di blue sini ya. Ini 100 berapa tadi? Sorry. 136 sampai 39 ya. Dan untuk red di sini red 171. Di sini agak sama dengan input ya, input 174, sedangkan di sini di bagian red 171. Ini ada kejanggalan, makanya di sini tidak keluar ya. Dan untuk green atau hijau di sini ini sama juga seperti ini. Berarti dalam kondisi ini driver di sini red dan green tidak bekerja ya, karena hampir sama dengan input di sini. Kalau yang bekerja yang di sini di bawah keluaran 174 seperti ini. Ini yang normalnya ya. Oke, kita cek di sini di bagian RGB sini, input RGB untuk 8 volt ini ya. Ini red sini ya saya. Red di sini tidak ada ya, dan green di sini tidak ada juga. Dan untuk blue di sini keluar ya. Untuk biasanya output dari IC dia keluar 2 volt atau di bawah 2 volt ya. Cuman di bagian green di sini dia tidak keluar tegangan. Di green sama di red sini tidak mengeluarkan tegangan, bahkan short di sini ya. Oke, di sini short. Oke, kita matikan dulu TV-nya dan coba kita ukur lagi di sini apakah masih short. Ternyata di sini tidak short ya, tidak short. Di green pun tidak short. Oke, kita langsung ke jalur bagian bawah ya, jalur bagian IC sini di output RGB.
Oke, di sini auto RGB-nya ya. Di sini output RGB-nya, kita coba cek lagi. Biasanya ada di sini ada tahanan resistor di sini. Ini RGB ini 3 biji ini. Kita hidupkan kembali ya. Oke, diukur kembali di bagian sini. Ini 1, 3 sampai 2 ya. Ini mungkin yang blue nih. Dan untuk yang ini untuk yang red, dia tidak ada sama sekali ya. Kita lihat. Dan untuk yang green, nah di sini short. Oke, di sini short. Pokoknya yang red sama green, hijau sama merah di sini nggak mengeluarkan tegangan ya. Oke, dia short. Jadi kemungkinan besar kerusakan di bagian IC Micom nih, IC Chrome ya. Kalau short di bagian RGB sini, biasanya dia tegangan menyempit ya, atau mengecil di bagian RGB sini. Tapi di sini membesar 171, dan di green pun sama 171, sedangkan yang blue di sini 138, dominan di warna blue. Red sama green hilang. Oke, kita ganti dulu IC-nya.
Kita pancing dulu pakai timah ya, supaya gampang untuk mencabutnya. Oke, sedotannya aja nih pemirsa, blasteran di atas got, di bawah dekon ya. Kita buka langsung. Ada yang ganjal nampaknya. Satu ini belum. Oke. Masih ada nyangkut juga ternyata, lur. Oke, ini ya IC, nomor IC-nya LV7621113C LV ya. Oke, carikan gantinya dulu. Sudah ini banyak biasanya ya di bekas-bekas di PLC. Oke, ini gantinya ya pemirsa, untuk penggantinya dengan seri yang sama. Dan ini yang rusaknya tadi ya, yang rusak ini ya, ini gantinya. Yang rusak saya penyet dulu. Oke, kita langsung pasang. Kita luruskan dulu kakinya ya, bisa
soalnya kadang-kadang bisa membuat jalurnya itu lepas atau terbawa. Oke, kalau kayaknya udah lurus bisa dipasang langsung. Oke, seperti ini ya, pasang langsung. Ini yang rusaknya. Oke, untuk cara penyolderan ini langsung diarahkan ke PCB-nya ya. Yang disolder itu PCB-nya, bukan kakinya. Kadang-kadang disolder yang diarahkan kakinya itu nggak nempel sama jalur di PCB-nya. Ini ada yang nggak nempel ya. Kalau yang kayaknya nggak nempel langsung aja di sedot lagi. Nah, kayak gini ini tidak nempel, kita sedot lagi aja. Nempel lagi. Nah, seperti ini ya. Kalau kayaknya masih canggung bisa diukur pakai apometer. Oke, seperti ini. Yang agak nempel atau memang nempel. Ini ya. Oke, seperti ini pemirsa. Kalau kayaknya sudah kita tengok dari samping, apakah ada yang menempel. Kalau ada yang masih ada yang menempel, bisa dipisahkan ya pemirsa ya. Siram thinner dulu. Oke, seperti ini. Aduh, thinnernya pas. Apanya kotor pula nih pemirsa. Kotor, sorry pemirsa, apanya.
nyerpis kipas angin kemarin ya. Jadi tapak kontainer seperti ini ya, baru ditengok. Bersihkan dulu pakai thinner, ini banyak rambut-rambut bekas untuk nyerpis kipas angin kemarin. Ya seperti ini. Nampaknya ada yang oke. Masih ada yang nempel. Jadi intinya sebelum memponis ke tabung, kita cek dulu di bagian tegangan-tegangan ya pemirsa. Kadang tidak selalu tabung yang rusak. Itu pemirsa, tidak selalu tabung yang rusak ya. Oke, sekarang langsung dicoba apakah sudah hadir tegangan 2 volt yang di bagian red dan green. Hidupkan ya. Ternyata menggelecer. Oke, ternyata bagian sini ada yang enggak connect ya. Ini bukan karena apa ya, karena solderan tadi. Kita sambung dulu. Oke, udah selesai ya pemirsa ya. Di sini ini terlihat sudah tidak ada yang gabung ya. Ini di sini nih tadi karena lepas jalurnya, makanya saya solder lagi. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala lagi ya pemirsa. Ini kalau nggak salah jalur yang ke bagian osilator, driver osilator atau horizontal output. Oke, kita langsung coba aja. Kita biasa ya, kita ukur bagian-bagian sini nih. Yang tadi keluar cuma di sini bagian blue, dan bagian green sama red dia tidak ada ya, atau tidak keluar 2 volt. Oke, kita langsung coba. Oke, kita cek di bagian blue tadi yang udah ada tegangannya 2 volt ya. Di bagian blue di sini yang ada tegangan 2 volt, dan untuk green yang tadi nggak ada tegangan di sini sudah keluar ya 2,2 volt. Dan untuk red di sini yang tadi short sekarang sudah keluar tegangannya 24 volt. Oke, untuk output IC sudah keluar ya, tegangan sudah ada semua.
kita cek lagi di bagian RGB di soket. Kita cek lagi di bagian red sini, yang tadi short sekarang sudah keluar 2,4 volt, dan green di tengah sudah keluar juga 2,2 volt. Dan ini yang blue yang tadi memang dari tadi udah ada ya pemirsa ya. Ini di sini 2,3. Sudah oke semua. Langsung kita menuju ke bagian jalur soketnya. Ini yang tadi 138 ya. Untuk blue 138 karena dia dalam kondisi normal. 136 ya. Dan untuk tegangan di bagian red sini sudah tidak seperti tadi ya. Seperti tadi ini sudah 134, dan untuk green di sini sudah keluar 137. Sedangkan yang tadi itu keluarnya 170 sama dengan tegangan video ya. Ini kita coba lihat dulu di bagian depan apakah sudah oke atau sudah normal. Oke, di sini sudah keluar semua ya. Warna merah atau warna oranye sudah ada dan sudah beda terangnya. Ini nampaknya agak keterangan ya pemirsa ya. Oke, seperti ini sudah normal, dalam kondisi normal. Oke, inilah pemirsa, gambarnya sudah bisa ditonton. Dan kondisi warna sudah normal. Ini ngedip-ngedip akibat efek video ya pemirsa ya. Oke, seperti biasa pemirsa, jangan lupa like dan subscribe serta komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.